Jawaban seorang mualaf cerdas saat ditanya oleh Pendeta Nuki, kenapa menjadi mualaf? Apa yang kamu pelajari sebelumnya sehingga kamu mualaf? Oh, aduh, kenapa mesti ditanya lagi ya? Kan banyak gitu apanya tuh. Tapi yang saya mau poinnya tanya tuh ya, begini, poinnya pengen saya tahu tuh begini. Soal kamu ada di Muslim itu bagi saya nggak masalah. Tetapi apakah kamu sudah mengerti tentang Alkitab atau tentang kebenaran di Alkitab atau tentang keselamatan yang ditawarkan oleh Alkitab? Apakah kamu sudah mengerti sekali sehingga kamu pindah gitu? Tapi kalau kamu belum mengerti, pindah itu disayangkan. Tapi kalau kamu sudah mengerti sekali tentang keselamatan apa yang ditawarkan oleh Alkitab, lalu kamu pindah, ini disayangkan. Kalau kamu sudah mengerti ya, tapi kalau kamu belum mengerti ya wajar aja. Nah, pertanyaan saya, menurut kamu keselamatan di Alkitab itu apa? sebenarnya begini ya, Bang siapa? Bang Suki yang nanya ya. Suki Begini. ya. Yesus kan tidak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan. Memang Ya, betul. lalu? Dikatakan aku dan Bapa adalah satu, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan selalu dikatakan bahwa Yesus itu adalah penolong dan keselamatan kita karena dia telah menebus dosa kita. Tetapi kalau kita baca baik-baik, itu tidak ada konteksnya penebusan dosa itu tidak ada. Yesus itu dihukum karena dia itu mengaku dirinya adalah anak Allah. Itu poin yang pertama. Terus yang kedua, yang berhak mematikan dan menghidupkan manusia itu hanyalah adalah Allah saja, Allah Bapanya. Yang mencabut nyawa Yesus siapa? Allah Bapanya. Terus yang membangkitkan siapa? Allah Bapanya. Tetapi konteks kebangkitan di sini juga nggak ada. Karena apa? Ketika Maria Magdalena datang, dia hanya mendapati kubur Yesus kosong, sementara mayat nggak ada. Kalau memang dia betul-betul seorang Tuhan, dia harus menunjukkan kekuasaan dia. Sementara dia mengatakan, Yohanes 5:30 kan tadi udah dibaca itu. Aku tidak dapat berbuat sesuai kehendakku sendiri. Jadi poin di sini Yesus menjadikan dirinya Tuhan itu di mana? Nggak ada. Makanya saya cari di dalam Quran lagi. Apakah benar Nabi Isa itu mengaku dirinya adalah Tuhan dan Allah membenarkan? Yesus saja, Nabi saja mengatakan, sungguh maha suci engkau, sungguh engkau yang mengetahui. Aku tidak mungkin berkata seperti itu. Allah aja mengatakan, apakah engkau mengatakan bahwa dirimu adalah salah satu dari Tuhan itu? Kepada Nabi Isa, tapi Nabi Isa menjawab apa? Dia tidak mengatakannya. Jadi sebenarnya di sini begini ya poinnya ya Bang. Keraguan-raguan saya pada waktu memang masuk Islam ada memang sedikit. Ketika saya sudah masuk, saya harus mempelajari betul nggak, mantap nggak, begitu. Tetapi ketika saya membaca, ketika manusia ciptaan yang harus disembah, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menjadi ciptaan. Itu logika kita kemana? Berarti Tuhan tuh gak ada lagi kuasanya, dia gak Tuhan. Dia berahian, dia ada keilahian yang mana? Yesus tidak pernah menunjukkan keilahian Allah dia tuh di dalam dunia. Pada waktu dia membangkitkan Lazarus saja dia berdoa, ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Itu maksudnya apa? Biar Allah memberikan dia mukjizat, biar menunjukkan. Berarti Yesus menyatakan kemuliaan Allah Bapanya melalui dia, melalui mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah Bapanya kepada dia. Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yesus menyatakan kemuliaan Allah. Inilah Tuhan Allahku, inilah Bapakku. Bahwa dia saja yang disembah. Begitu. Yesus kan selalu mengatakan, hidup yang kekal itu, engkau mempercayai Allah itu adalah satu-satunya Allah. Dan aku ini adalah utusan. Itu kan kata Yesus. Jadi di mana poinnya yang membuat saya itu harus menyembah manusia? Ketika Allah menjadi manusia, berarti Allah itu nggak ada lagi, kekuasaan dia nggak ada, dia maha rendah. Itu saja poinnya, Bang. Oh gitu, ya. Tadi kan Mbak Nora mengatakan Yesus itu hanya manusia. Ya benar dia manusia. Sekarang Yesus kan mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa kamu harus keluar? Bukankah Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa ke Bapakku kalau tidak melalui aku. Berarti tujuan Yesus menyuruh kita kemana? Berarti ke Bapaknya. Pada Bapak. Kalau kamu ke Bapakku melalui aku, berarti dia tuh hanya perantara, jembatan. Benar. Nah, kenapa kamu tidak mengikuti jalan Yesus?
Jangan lupa Bang, jangan lupa. Jangan lupa apanya. Yesus selalu mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat di kalangan Bani Israel. Dia hanya apa dibilang ya? Perantara, maksudnya dia hanya memutuskan, maksudnya menyelesaikan apa visinya hukum Taurat dari Nabi Musa. Tetapi ketika Yesus diutus, dia diutus untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, di sini yang salah. Yesus kok dituhankan? Aku tuh diutus. Bapa yang bersaksi tentang aku, dialah yang mengutus aku. Itu katanya Yohanes 5. Bapa yang bersaksi tentang aku, dialah yang mengutus aku. Segala pekerjaan Bapa telah kukerjakan. Segala firman yang telah disampaikan kepada Bapa telah kusampaikan. Firman telah disampaikan, pekerjaan Bapa telah disampaikan. Apa pekerjaan Bapa? Kemuliaan Bapa itu aku yang menyatakan. Betul, melalui mukjizat-mukjizatnya. Oh, berarti benar, dia ini adalah utusan. Berarti Allah itu memang ada. Dia ngasih tahu kayak gitu. Dia kan ngasih tahu kayak gitu, Bang Suki. Iya kan? Jadi kamu mengenal Bapa itu dari mana kalau nggak melalui Yesus? Iya, yang Mbak Nora jelaskan itu nggak salah, benar. Tapi masalahnya kenapa Mbak Nora keluar? Nggak ikut aja Yesus. Kan pernyataan Yesus, pengungkapan Yesus atau firman yang disampaikan oleh Yesus yang merupakan firman Bapa itu kan ada di Alkitab. Kenapa kamu harus keluar? Di dalam Kisah Para Rasul, kalau nggak salah ya, tolong nanti dikorek. Aku akan pergi dari dunia ini. Dan aku akan mengutus roh kebenaran. Roh penghibur, roh penghibur. Nah, sekarang di sini begini, Bang. Kenapa tiba-tiba sekarang ini muncul Injil Barnabas? Yaitu mau menyimpangkan Injil yang sebenarnya. Tidak ada menyimpang. Kenapa ketika Injil Barnabas turun menceritakan semua nanti riwayat-riwayat, padahal si Barnabas itu loh yang selalu setia mengikuti Yesus. Kenapa nggak dimasukkan? Itu kan judulnya Injil Barnabas, tapi yang menulis bukan Barnabas. Jadi ada pihak lain yang ingin menyimpangkan dari Injil yang sebenarnya. Dia memakai nama Barnabas. Sekarang kita gak usah kaji. Kalau Allah Bapa itu konsisten, kenapa mesti dia mengutus lagi Nabi terakhir Nabi Muhammad? Untuk apa? Udah cukup Yesus aja nih yang terakhir nih kalau memang utusan. Udah jangan ada yang lain. Di Alkitab kan tidak ada utusan yang lain selain Yesus, nggak ada lagi. Jadi berarti janji Bapak itu begini Bang. Berarti Allah tidak konsisten di situ. Kenapa diutusnya lagi Nabi terakhir? Janjinya kan waktu Hawa jatuh dalam dosa, dia mengatakan ada satu keturunanmu yang akan meremukkan kepala si ular. Cuma satu. Nah yang datang itu Yesus. Ya udah nggak ada lagi. Nah terus yang datang Yesus. Terus kenapa diutus lagi Nabi Muhammad? Di Alkitab nggak ada. Di Alkitab nggak ada itu. Berarti Allah yang ada di dalam Alkitab itu tidak konsisten dong. Bukan nggak konsisten. Jadi Alkitab ini lengkap, sudah selesai di perjanjian lama, di kitab Kejadian. Alkitab itu udah terlalu banyak kontradiksinya, Bang. Terlalu banyak ayat-ayat yang tidak betul. Banyak loh teman-teman itu, banyak teman-teman sudah mencari kayak di Matius atau Markus. Itu banyak ayat-ayat yang sudah tidak terdapat tetapi dimasukkan. Banyak. Banyak. Nah sekarang pertanyaan saya gini, tadi yang belum dijawab ya menurut saya. Menurut kamu keselamatan itu apa sih di Alkitab yang kamu pahami waktu itu ya? Atau sekarang? Waktu itu apa waktu sekarang? Kalau sekarang saya tidak sekarang percaya. Boleh deh sekarang. Ya waktu itu sampai sekarang boleh. Mungkin kan nggak berubah ya. Kalau apa yang kamu pahami? Oke, begini Bang. Kalau di dalam Al-Quran ataupun di dalam Bible tertulis Yesus diutus bukan untuk Bani Israel, mungkin saya tidak akan juga menginjak Islam.
Oh gitu. Ini saya bacakan ya. Mbak Ya. Nora, saya bacakan ini di Yohanes 10 ya, ayat 16. Ini kan tentang domba ya. Nah, di sini tulisnya begini, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Jadi bukan hanya domba-domba Israel, tapi dia juga akan menuntun domba-domba yang lain. Itu artinya semuanya. Jadi artinya Yesus diutus untuk semua bangsa. Coba deh dibaca. Itu kan di sini di Yohanes 10 itu tentang gembala yang baik. Sebentar dulu, Bang. Matius 10 ayat 5 sampai 6. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kemudian perempuan itu, perempuan Kanaan, mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melempar kepada dog." Orang yang bukan Yahudi. Matius 15, 24 sampai 26. Waduh, yang bukan Bani Israel dianggap dog. Itu gimana tuh? Wah, kan itu budaya Kan di saat nggak itu bisa. kalau di luar bangsa Bisa, itu. Bang. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Abang jangan begitu. Ketika nanti ada ayat seperti itu, oh itu tidak masalah. Tapi kalau ketika ada ayat ini, oh nggak seperti itu, jangan comot-comot ayat. Nggak bisa Kan kayak itu gitu juga. budaya Yahudi di sana Makanya. seperti itu. Begini, Bang. Kalau di tempat lain ya bisa beda, Nih. nggak masalah itu. Matius 10 ayat 5 sampai 6 sudah saya baca. Yohanes 17 ayat 9. Kata Yesus, "Aku berdoa untuk mereka, Bani Israel. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka." Bukan untuk dunia. Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Tetapi kalau di Nabi Muhammad tidak dikatakan di manakah raja orang Arab. Nggak ada. Matius 2 ayat 5 sampai 6. Demikianlah ada tertulis dalam kitab. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Israel. Tapi gini, Mbak Nora, Sedikit aja, saya sedikit ya, karena saya juga mau Ya, makan. ya. Tetapi kalau di dalam Al-Quran tidak pernah diskriminatif. Tidak pernah dikatakan Nabi Muhammad hanya untuk orang Arab. Nggak ada. Ya, jadi gini, Nggak ada. yang saya mau jelaskan Mbak Nora itu akan oleh Alkitab tentang keselamatan manusia itu. Jadi yang ditawarkan tuh begini Mbak Nora. Waktu Tuhan menjadikan manusia, itu dia menghendaki manusia itu segambar dan serupa Allah. Ya, karena Adam ini tidak mencapainya rupa Allah itu, berarti kan gagal, tidak mencapai ya. Nah, keselamatan itu adalah bagaimana Tuhan mau menuntun manusia itu mencapai rupa itu, atau artinya memiliki kemuliaan itu. Jadi memiliki kualitas hidup seperti yang Sang Pencipta kehendaki. Itulah arti keselamatan. Dan waktu Yesus diutus turun ke dalam dunia ini, dia adalah Adam yang kedua atau Adam yang terakhir. Adam gagal mencapai keserupaan Allah, Yesus ini mencapainya. Maka Yesus dikatakan sebagai juru selamat, imam besar. Namanya imam kan diikutin, dituruti. Nah, kalau orang mengikuti cara hidup Yesus, dia akan memiliki kemuliaan itu. Nah, kemuliaan itulah artinya keselamatan. Bukan sekedar masuk surga. Jadi keselamatan di Alkitab itu supaya orang itu menjadi anak-anak Allah. Namanya anak, dia mewarisi gen bapaknya. Nah, Allah itu punya sifat karakter. Sifat karakternya itu mau diturunin kepada anak. Nah, siapa yang mau? Dididiklah. Nah, orang yang dididik mencapai kemuliaan itu, mencapai sifat karakter Allah, dia disebut sebagai anak-anak Allah, dan itulah yang disebut keselamatan. Jadi nggak semua orang Kristen kalau dia tidak mengerjakan keselamatannya, dia tidak mencapai kemuliaan itu.
artinya tidak selamat. Bukan berarti tidak masuk surga ya. Jadi Oke. ada levelnya. Jadi Gini, keselamatan ini maksudnya masuk di dalam keluarga Allah. Jadi di sana ada bapak, ada anak-anaknya. Yang di luar rumah itu bukan anak, tetapi hamba-hamba, karena tidak memiliki sifat anak. Ya, di dalam kerajaan surga itu begitu nanti. Ada kerajaannya, ada keluarganya gitu. Mbak Oke, Bang Nora. Suki. Ya, begini Bang Suki ya, saya sedikit ya. Oke. Keselamatan di dalam perjanjian baru itu sebenarnya konteksnya udah blank itu. Kenapa saya katakan blank? Kalau di dalam Al-Qur'an, Allah memuliakan nabinya. Nabi Isa diangkat oleh Allah. Itu memuliakan sekali. Ya. Iya. Tetapi kenapa di dalam perjanjian baru malahan justru menghina, menghujat, menghujat lah. Seorang Tuhan ditangkap oleh tentara Romawi, disalibkan, dia disidang dulu, ditampar, diludahin, ditendang. Tetapi kalau nanti dikatakan, itulah pengorbanan Yesus untuk menebus dosa. Sementara konteks waktu dia diadili itu nggak ada penebusan dosa. Orang Yahudi benci sama dia karena dia mengaku dirinya adalah Allah. Bukan Gitu Allah, loh. anak Allah. Ya. Jadi begini Bang, kalau dia seorang Tuhan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, bagaimana bisa dia menyelamatkan umatnya? Jadi Dia jangan bukan Tunggu dulu. Yesus itu Tunggu. bukan Tuhan, Mbak. Dia bukan Tuhan itu sendiri, bukan Bapa itu sendiri. Dia Jadi- anak Allah, bukan Allah itu sendiri. Jadi ada Kalau Allah dia- Bapa. begini, dia Bang. anak Allah. Ya, oke. Kalau dia memang anak Allah, berarti Allahnya kejam. Masa anaknya yang dikasihinya itu tidak diselamatkan? Sementara Nabi Isa bukan anak Allah, utusan Allah, tetapi dimuliakan dengan cara diangkat. Itu gimana? Iya. Nabi Isa bukan anak Allah tetapi dimuliakan. Ini anak Allah tetapi dibiarkan diludahin, dicaci maki. Iya, sebab itu dalam rangka menggantikan posisi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang masuk dalam hukuman. Bang, Ya. di mana ayatnya di situ pada waktu dia disalibkan, Yesus itu untuk menebus dosa manusia. Konteks dia disalibkan untuk penebus dosa. Di mana? Ada. Nggak ada, Jadi Bang. memang tujuan dia itu Nggak ada, maksudnya gini. Bang. Ya, pengertian dosanya ini, maksud yang pertama ya, dosa originalnya itu jadi kegagalan Adam mencapai kemuliaan. Nah, Yesus ini mencapai Jangan kemuliaan. lagi cerita Maksud- tentang dosa waris, Bang. Itu Enggak, kejam. jadi gini, memang Allah kalian kalau nggak ke berarti situ kejam. nggak bisa. Masa dosa dari Jadi Adam. sama aja. Tunggu dulu, Bang. Tunggu, Bang. Nah, Waktu Adam dengan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, Allah kan Iya. mengusir Adam dengan Hawa dari Taman Eden. Itu hukuman. Satu, diusir. Kedua, Adam harus bersusah payah mencari rezeki. Ketiga, Hawa harus bersusah payah untuk melahirkan. Keempat, iblis ular itu harus bersusah payah mencari makannya itu dengan memakan debu, merayap. Berarti dia dulu punya kaki. Nah, sekarang mereka sudah diberi Allah kalian itu tidak puas, sehingga menyuruh Yesus lagi menebus dosa-dosa terdahulu. Berarti ngeri dong. Allah kalian ngeri nih. Makanya itu nggak masuk akalku. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tetapi pada waktu Yesus berdoa, ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, tetap kau harus ku salibkan, kata Allah tuh. Kan ngeri itu.